dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-menurun. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Perkasa, Pencipta langit dan bumi beserta segenap isinya, bimbinglah kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk melihat kemuliaan dan kekuasaan-Mu. Kasih karunia-Mu senantiasa memelihara dan menyediakan segala kebutuhan hidup kami. Bangunkanlah hati kami untuk memuji dan memuliakan kebesaran perbuatan-Mu melalui ibadah ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, mari kita panjatkan syukur kita atas keindahan alam yang telah Tuhan berikan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 tambah 2. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkap hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Dengarkanlah 10 firman Tuhan Allahmu. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan berbuat bagi patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebab Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan laju umur di bumi yang diberikan
jangan engkau berdusta. Yang ke-10, jangan engkau mendamaikan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendamaikan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan hukum orang itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah penjuru yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar titah atau firman-Ku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan untuk melakukan Taurat-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 sampai 2. Memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kirang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Engkau adalah Allah yang Maha Suci dan Maha Kasih. Sesungguhnya kami tidak layak menghampiri hadirat-Mu karena dosa-dosa kami kepadamu. Seringkali kami tidak berserah padamu, tetapi justru mempercayakan dan menyerahkan diri kami kepada Allah. Padahal Engkau telah memerintahkan kepada kami supaya hanya kepadamu kami menyembah dan berserah. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah kami, hapuskanlah segala dosa kami, dan teguhkanlah iman kami, supaya kami senantiasa percaya dan berserah kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkitkan untuk mereka. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan hidup baru, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Datanglah kepada Tuhan, karena Dialah yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Jemaat Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai 3. yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenali. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 sampai 2. Tenanglah kini
Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kembali kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 sampai 2. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuatmu penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Warga Jemaat edisi 14 April 2024. Pimpinan Majelis Jemaat dan seluruh anggota majelis Jemaat Gereja Pontianak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut pelayan ibadah Minggu tanggal 21 April 2024. Kebaktian 1 khotbah pendeta Gereja Kuba, agenda Syamas Rani Saragi, ujian Syamas Agus Girsan, warga jemaat Situ Jefriko Saragi, persembahan calon Situ Noel Manalu, penyambut jemaat Situ Junior Purba, musik Noel Manalu, singer Prima Stompul dan Sarah Saragi, operator fokus Gita Saragi. Kebaktian 1 gunakan bahasa Indonesia masuk jam 7.30, model kebaktian model A. Kebaktian 2 khotbah pendeta Depri Judika Purba, agenda Situ Ahmad Tamani, ujian calon Situ Gunggung Stompul, warga jemaat Situ Jefriko Saragi, persembahan calon Syamas Walse Girsan dan calon Syamas Madalena Silalahi, penyambut jemaat Situ Brodut Sinaga dan Situ Walau Supayo, pemusik Joe Manalu, singer Seksi Inah, petugas parkir Sekda Poso, operator fokus Tesia Loho. Kebaktian 2 menggunakan bahasa Sibalur masuk jam 10 WIB, model kebaktian model A. Yang berikut pelayan kepada pertemuan sektor pada hari Jumat tanggal 19
Yang berikut seremon setiap Selasa dimulai pukul 19 WIB tempat gedung Serbaguna. Latihan untuk persiapan pelayan setiap hari Kamis dimulai pukul 19 WIB tempat gedung gereja. Yang berikut pemberitahuan PA Seksinan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 14 April 2024 pukul 17.00 WIB bertempat di rumah keluarga Inang Situa Desa Lagi Purba. Alamat Jalan Budi Tomo, Pak Pangeran, Kompleks Wendari nomor B8. Mari kita seluruh seksi 6 untuk hadir dalam PA tersebut. Pertemuan seksi 6 Apostol diselenggarakan pada hari tanggal Sabtu 20 April 2024 dimulai pukul 19 WIB bertempat di gereja GKPS Pontianak. Mari kita seluruh seksi 6 Apostol untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Yang berikut tahun ini untuk memenuhi biaya kegiatan pelayanan di GKPS Pontianak di luar persembahan ibadah, persembahan bulanan, bedu dan iuran diakonia dibuat dalam bentuk tok-tok prepay. Tok-tok prepay per keluarga sebesar Rp1.352.319 per tahun atau tersebut dengan gerakan Rp4.500 per hari. Jika ada jemaat yang ingin membayarkan tok-tok prepay bisa melalui bendahara jemaat atau kedua sektor. Warta keuangan telah diterima pasangan bulanan dari keluarga itu selain Mustaka bulan Januari sampai Desember tambah Rp600 dan keluarga Situa El Marobo Purba untuk bulan Januari sampai April Rp14 dari keluarga Inang Purba Mustaka untuk bulan April Rp300.000. Telah diterima BU Bagal Timur dan keluarga Situa El Marobo Purba untuk pendidikan pendidikan Purba Rp250.000 dari keluarga Situa Nilai Narman Sarang Berbirsa untuk seks sekolah minggu dan seks sinau kosong masing-masing Rp100.000 dari keluarga pendidikan Bersina untuk seks sekolah minggu Rp200.000. Telah diterima Iron Nikonia tahun 2024 dari keluarga yang Sinaga Bersinaga Rp240.000 dari keluarga pendidikan Bersinaga Rp240.000 dari keluarga yang Sarang Purba dan dari keluarga Situa El Purba masing-masing Rp250.000. Telah diterima untuk prepay dari keluarga calon Samas Kocok Kirsan Bolsaragi Rp100.000 dari keluarga itu Selain Bolsaragi Rp1 juta dari keluarga El Purba Bolsaragi Rp500.000 dari keluarga El Kirsan Bolsormi Rp120.000 dari keluarga BS Panibur Purba Rp300.000 dari keluarga Situa El Halo Purba Rp600.000 dari keluarga Freddy Kirsan Bolsinaga Rp1.600.000 dari keluarga Situa Jeffrey Bersari Putarikan Rp40.000. Telah diterima Yudhisi Bapak dan keluarga Freddy Kirsan Bolsinaga Rp100.000. Telah diterima Yudhisi Inang dari keluarga Freddy Kirsan Bolsinaga Rp150.000. Laporan keuangan jemaat saldo per 31 2024 Rp29.625.750.000. Saldo untuk prepay per 13 April 2024 Rp29.165.000. Jemaat GKPS Pontianak mencapai selamat tahun kepada yang bermanfaat dalam minggu ini untuk rumah Purba, Rahel Briel Sibolon, dari Bevan Natanael Purba, Rian Manalu, Rafael Donald Selaini, Dimain Putih, Dian Tommy Serai. Demikian waktu pada hari ini. Selamat minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Tunis kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, Tuhan kami bersyukur untuk kedatangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Bapa di pagi yang menjadi juga Tuhan berdoa kami di rumah yang kudus, Bapa yang baik, mendengar Tuhan kedatangan kami yang sedang dalam seminggu ke depan dari semua majelis, ya seksi Inang, latihan masyarakat pelayan, buang sektor, seksi Inang kosong. Di depan Tuhan, kembali kami memuji dan mulia nama-Mu yang kudus ini. Masalah Tuhan, khusus buat setiap pelayan Tuhan, terlibat dalam setiap pelayanan Tuhan. Dalam Bapa, berkati kami Tuhan, berkati kami, terus menuntun hati pikir kami Tuhan. Sehingga Tuhan yang boleh mengerjakan tugas kami dan menjaga Tuhan sebagai majelis dengan tangan jemaat-Mu dan juga di hadapan. Kami juga berdoa Tuhan, jemaat Tuhan dalam pelayanan Bapa, bukan jemaat Tuhan, terus juga yang merapi hati mereka Tuhan. Jemaat ini juga Tuhan dengan langkah-langkahnya boleh hadir dalam setiap kegiatan yang sudah kami jadwalkan dalam ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Jeffrey juga berubah, kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 425 ayat 1 sampai 2. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah Injili menyentak yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah Injili menyentak yang terlelap. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai dan memelihara iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan kita pada minggu ini dalam bentuk diikuti Misericordias Domini yang dari pengalaman Mazmur 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dan hari ini kita baca firman Tuhan ini secara berseriah. Saya akan membaca ayat yang kedua Bapak Ibu sekalian, membaca ayat yang kedua. Mari kita baca secara bersama-sama. Demikian doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaan-Ku dimenai? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Persembahkanlah korban yang benar. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka. Dengan terterang aku mau memberikan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkau yang Tuhan yang memuliakan aku yang amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, salam kepada kita semua. Bapak Ibu, Mazmur 4 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, doa pada malam
Dan ini merupakan pengalaman Daud. Jadi sebelum dia tidur, dia terlebih dahulu berdoa. Dan ini merupakan salah satu pesan juga kepada kita Bapak Ibu. Salah satu aktivitas kita yang selalu kita lakukan untuk mengakhiri hari yang begitu melelahkan, meletihkan dan capek itu ketika kita membaringkan diri di atas tempat tidur dan berdoa. Itu salah satu tradisi bagi kita. Jadi sebenarnya di dalam Kristen itu boleh dikatakan tradisi berdoa itu adalah tradisi yang begitu kuat atau mengangkat. Dulu kalau di agama sebelah mereka mengenal 5 sholat, sebenarnya itu lahir juga dari tradisi Yahudi. Semua kita ini lahir dari tradisi Yahudi. Orang Yahudi juga seperti itu. Ada jam-jam dua mereka. Ada jam-jam dua mereka yang mulai dari pagi hari dan diakhiri pada malam hari. Dan ini yang ditradisikan sebenarnya dulu ketika Kristenan mulai masuk ke tanah Batak secara khusus. Itu kan lonceng gereja itu selalu bunyi. Sekarang pun tapi itu hanya dilakukan oleh gereja Katolik. Itu ada jam-jam dua ketika bunyi lonceng itu sudah dibunyikan, maka orang yang bekerja di ladang, yang ada di pasar, mereka berdiri sebentar, mereka berdoa. Dan boleh dikatakan tradisi ini sebenarnya yang selalu harus kita ingat. Minimal ketika makan kita berdoa, karena dari orang ini ketika kita makan tidak berdoa itu sama dengan mensulit. Itu dalam tradisi pemahaman. Dan pada malam hari ketika kita sudah mulai mengakhiri hari yang diberkati oleh Tuhan, maka kita pun mengucap syukur akan segala hari, akan segala berkat yang diberikan Tuhan itu, dan kita pun menyampaikan itu pada doa kita. Ini salah satu tradisi yang pertama yang diingatkan firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Mari kita akhiri aktivitas kita sepanjang hari yang melelahkan, pekerjaan yang kita yang meletihkan itu. Kita pergi ke tempat tidur dan mari kita tutup hari itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan melalui doa. Jangan pernah kita melupakan itu, berdoa kepada Tuhan. Dan ini sangat penting karena terutama pada firman Tuhan renungan kita pada saat ini ada sesuatu harta karun yang ingin disampaikan oleh pemazmur kepada kita. Harta karun bagaimana kita bisa mengakhiri satu hari itu dengan begitu damai. Sehingga pada ayat yang ke-9 ketika Daud misalnya berkata, dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Karena begitu banyak Bapak Ibu cepat termasuk atau juga mungkin kita pernah punya pengalaman. Kita cepat-cepat membaringkan diri di atas tempat tidur, tapi kita tidak langsung tidur. Kenapa? Ambudung duri simalung matahun mudah sekali tukah turun. Kita cepat-cepat memberikan diri dari tempat tidur, badan kita sudah letih, kita sudah capek, tapi kita tidak bisa langsung tidur. Kenapa? Karena ada pikiran-pikiran kita yang membuat kita tidak bisa tidur. Kita bisa lama untuk bisa tidur, bahkan untuk beberapa orang ada yang perlu dibantu dengan obat katakanlah penenang supaya dia bisa tidur. Padahal itu tadi ya, badan kita sudah capek, pikiran kita pun sudah capek, kita ingin beristirahat, tetapi kita lama tertidur. Padahal pemazmur atau Daud ini bukan orang yang tidak memiliki pergumulan persoalan ini, tetapi dia bisa sampai kepada ayat yang ke-9 itu. Dengan tenteram aku mau memberikan diri lalu segera tidur. Tentu kita mau belajar sedikit dari pengalaman pemazmur ini Daud. Apa resepnya? Apa obatnya? Apa harta karun yang dimiliki oleh Daud sehingga dia bisa tidur dan langsung katakanlah menikmati berkat daripada Tuhan? Karena Bapak Ibu dalam pengalaman pemazmur yang lain misalnya 127, bagaimanakah cara Tuhan memberkati kehidupan kita? Di situ disebutkan cara Tuhan memberikan berkatnya kepada kita ketika kita dalam posisi tidur. Jadi tidur modul di malam hari itu adalah berkat daripada Tuhan. Orang bisa tidur di malam hari itu adalah berkat daripada Tuhan. Ada Mazmur 127 nanti silakan dibaca dulu ya. Tuhan memberikan berkatnya kepada kita ketika kita sedang tidur. Masalahnya kita tidak bisa tidur, lampu kita mundur. Kenapa? Kodas segala ibu kata turun. Ada berbagai faktor yang membuat kita tidak bisa tidur, terutama dalam pikiran kita. Karena itu melalui firman Tuhan Bapak Ibu saat ini ada 3. Ada
ada 3 resep yang diberikan oleh Daud Mazmur, dan dia tidak memberikan resep obat-obat penenang supaya kita bisa tenang tidur, supaya kita tidak supaya kita tenang tidur, tidak. Dia memberikan resep iman kepada kita supaya kita bisa tidur tenang, damai. Bagaimana resepnya? Ada 3. Yang pertama, resep yang pertama pada ayat yang kedua, ketika Mazmur berkata, apabila aku bersujud jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku, di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Resep yang pertama dalam kehidupan pemazmur atau Daud, bagaimana dia supaya bisa tidur? Dia percaya kepada pemeliharaan Tuhan, dia percaya kepada kebaikan Tuhan, dia percaya kepada penjagaan Tuhan. Betapa sering kita katakanlah tidak bisa tidur tenteram karena kita membawa pikiran-pikiran, kekhawatiran-kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang bisa membuat kita khawatir di dalam hidup ini. Seorang orang tua bisa memikirkan bagaimana masa depan anak-anaknya, bagaimana ekonomi di tengah-tengah keluarga kita, bagaimana nanti kehidupan ini akan terjadi pada esok hari, minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, tahun yang akan datang. Begitu banyak kekhawatiran itu kita pikirkan ketika kita mau tidur di malam hari. Padahal kata Daud, bukan dia tidak ada memiliki kekhawatiran. Begitu banyak kekhawatiran, kesesakan yang dialami oleh Daud, tetapi dia berkata, dia percaya saja hidupnya kepada Tuhan, karena dia percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya, bahwa Tuhan akan menjaga hidupnya. Dan ini sebenarnya hal yang katakanlah Bapak Ibu, hal yang berharga untuk kita, hal yang sangat berharga untuk kita. Betapa sering tadi seperti yang kita katakan tadi, kita sering membawa kekhawatiran itu, ketakutan itu dalam tempat tidur kita. Padahal belum tentu apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan itu terjadi. Kita sering memikirkan, takut pikiran dan pikiran kita. Bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini, bagaimana itu. Padahal kita juga tahu, ketika kita memikirkan itu belum tentu juga katakanlah itu terjadi, dan belum tentu juga kita mampu bisa menguasai itu. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata untuk orang-orang yang sering takut atau khawatir, bagaimana kekhawatiran itu bisa menambah sehasta dalam perjalanan kita? Bukan, karena itu bagaimana tindakan yang bijak datang. Yesus berkata misalnya dalam Matius 6 ayat 34 itu, biarlah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kita tidak, kesusahan untuk hari esok kita bawa untuk hari ini. Makanya kita tidak bisa tidur, kita tidak bisa bertahan. Kita memikirkan bagaimana nanti anak ini, kita nanti memikirkan bagaimana nanti kehidupan kami ini. Kita pikirkan padahal untuk hari esok ini kita tidak bisa tahu apakah artinya hidup kita, kata firman Tuhan. Karena itu kita belajar dari firman Tuhan, dari Daud ini. Resep yang pertama, percayalah kepada pemeliharaan Tuhan. Kita percaya seperti Daud berkata, di dalam kesesakan Engkau beri kelegaan kepada. Dia tahu ada Tuhan yang bekerja, yang akan menjaga, memelihara kehidupannya. Kehidupannya itu dalam pengakuan yang lain ketika Yesus juga berkata, sama seperti Tuhan memelihara kehidupan kita, tidak akan membiarkan satu potong rambut pun jatuh dari kepala kita. Tuhan tahu itu. Halnya Bapak Ibu, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Masa depan kita apapun itu, supaya kita bisa tidur dengan tenteram, tidur dengan damai. Hanya orang-orang yang memiliki iman yang kurang berserah, yang tidak bisa tidur dalam damai dan tenteram. Semua dipikirkan. Dan itu menurut firman Tuhan lama-kelamaan kita bisa meragukan kebenaran Tuhan. Kita bisa meragukan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Resep yang kedua, setelah kita percaya kepada Tuhan, percaya saja penuh. Tuhan yang menyertai, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan. Iman kita berkata demikian. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tidur dengan damai dan tenteram? Kita rebahkan tubuh kita yang capek dan letih, kita bisa langsung tidur. Firman Tuhan berkata dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-5, jangan bawa kemarahan ke tempat tidur. Jangan pernah sekalipun membawa kemarahan ke tempat tidur. Kita lihat pengalaman Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud Mazmur pada ayat yang ketiga ini? Hai orang-orang, maksudnya orang-orang yang
berkata-kata kepada saudara. Berapa lama lagi kemudian dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ada orang-orang yang mengata-ngatai si Daud, ada orang yang membenci Daud, ada orang yang menyalahpahami si Daud, ada orang yang menjelek-jelekkan si Daud. Coba kita dalam pengalaman seperti ini. Ada orang yang jelek-jelekkan kita, mengata-ngatai kita, mencaci kita, menghina kita, marah kita. Apalagi itu tidak benar. Marah kita ingat apa? Marah. Dan bisa marah sebenarnya. Karena apa yang dikatakan orang tentang dirinya itu tidak benar. Apa yang disampaikan orang kepada itu tidak benar. Wajar. Dan marah atau kita marah. Tapi ada artinya itu. Kalau kita bawa ke tempat tidur, ini kita bisa sering tidak bisa tidur di malam hari dengan tenteram dan damai. Ketika kita membawa kemarahan kita yang kita alami dalam satu hari itu misalnya, kita memikirkan apa yang disampaikan orang lain yang terutama hal yang tidak baik diajarkan tentang kita, wajar kita bisa marah. Tapi salah satu resep menurut Daud, firman Tuhan ini, jangan pernah membawa kemarahan ke tempat tidur. Selesaikan itu supaya kita bisa tenang dan damai. Karena itu kan apa yang disampaikan Daud kepada mereka yang mengata-ngatai dia, yang menjelek-jelekan dia, biar ayat-ayat yang kelima, biarlah kamu marah. Maksudnya orang-orang yang menjelek-jelekan itu, yang menghina itu, biarlah kamu marah, tetapi jangan berdosa. Boleh marah, ini dia sendirinya. Boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Apa artinya? Yesus juga kan marah. Dia marah kepada murid-muridnya, diajari, tapi para muridnya tidak paham-paham juga. Yesus marah. Yesus marah dengan apa? Ketika berapa itu turun dengan pedagang, penyamun, Yesus marah. Boleh marah, tapi jangan berdosa. Bagaimana? Kalau kemarahan kita itu adalah kepada ketidakbenaran, kepada ketidakadilan. Tapi kalau kita marah menyangkut tentang ego kita marah menyangkut tentang hal-hal yang memang membuat kita menyukai orang lain, disitulah dosa itu. Mari kita teliti misalnya. Kita sering marah terhadap hal-hal apa? Yesus marah terhadap hal yang tidak benar di sekeliling. Kita sering marah, coba pengalaman kita. Karena apa kita sering marah? Orang tua sering marah kepada anak karena apa? Anak bisa juga marah kepada orang tua karena apa? Atasan marah kepada bawahan karena apa? Coba. Sering itu kita marah itu karena memang karena ego. Kita bisa kurang memahami orang lain. Kita kurang bisa memaklumi orang lain. Kita marah, dan marah itu yang negatif kita bawa ke tempat tidur. Kita pikir kalau sebelum kita tidur maka kita bisa cepat berbaring lama tertidur. Karena apa? Memikirkan yang demikian. Maka apa kata firman Tuhan? Jangan marah, atau boleh marah, jangan berbuat dosa. Bagaimana caranya? Di sini disebutkan, berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu. Tetapi tenanglah dia. Orang marah kan tidak bisa diam. Selalu dia ngomong. Selalu dia menyampaikan kemarahan itu. Dan di zaman sekarang kemarahan itu cepat terdeteksi karena bisa langsung disampaikan ke medsos. Ada pengalaman yang tidak pernah menurutnya, dan dia marah terhadap satu contoh itu, tiba-tiba langsung posting ke medsos. Hal-hal negatif itu dia marah. Padahal di sini disampaikan bahwa tempat tidur artinya hanya waktu itu, 2 tahun itu. Pagi hari ketika kau bangun mungkin itu sudah semakin tinggi. Ini cepat marah langsung reaksinya langsung posting di medsos. Dan ketika ada orang membaca kemarahan di medsos, apa yang terjadi? Satu, bisa kita memahami. Yang kedua, orang bisa menilai bagaimana kita ternyata menjadi orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Bagaimana kita tidak matang dalam rohaninya. Coba kemarahan kita sehingga orang yang tidak tahu apa yang terjadi tidak bisa langsung menilai kenapa. Jadi orang yang sering-sering mengekspos kemarahan, terutama dalam zaman sekarang di medsos, 2 itu secara Tuhan, dia belum memiliki kedewasaan, kematangan rohani. Dan yang kedua, firman Tuhan, salah satu buah roh itu adalah pengendalian diri. Dan orang yang tidak bisa mengendalikan kemarahan itu karena buah Roh Kudus itu pengendalian diri belum bertumbuh dengan baik di dalam kehidupan kita. Diamlah, itulah membuat kita supaya
ketika pada esok hari kemarahan kita bisa sudah semakin menurun, esok hari yang lain, minggu berikutnya, bulan berikutnya, kemarahan kita sudah semakin dingin dan menjadi reda. Itulah kemarahan yang dikelola dengan baik. Jadi bagaimana kita lupa? Bagaimana kita supaya damai dan terang? Jangan pernah bawa kemarahan itu ke tempat tidur. Selesaikan di dalam doa. Selesaikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita supaya bisa cepat tidur? Kita berbaring cepat tidur. Nah, ayat 7 sampai ayat 8, firman Tuhan berkata, banyak orang berkata, menurut Daud. Jadi ada banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Ini Daud mendengarkan banyak orang berkata di sekelilingnya, siapa orang yang berbuat baik kepada kita? Itu kan sama saja artinya berkata, Allah itu tidak berbuat baik dalam kehidupan kita. Sahabat kita itu tidak ada berbuat baik kepada kita. Teman-teman kita itu tidak ada berbuat baik kepada kita. Sehingga dipenuhi pikirannya dengan hal-hal yang negatif. Siapa yang berbuat baik kepada kita? Banyak orang yang berbuat baik kepada kita. Coba kita pikirkan kiri kanan belakang kita. Banyak loh. Mulai kita dari bangun dari tempat tidur. Ada suami yang sudah disiapkan makanannya, sudah disiapkan handuknya, sudah disiapkan sarapan, sudah disiapkan. Apa itu tidak yang baik? Walaupun itu terkesan biasa setiap hari, tapi itu kan kebaikan yang kita terima. Ada sahabat yang menyapa kita, ada teman yang bertanya kabar kepada kita. Bukankah itu hal yang baik dalam kehidupan kita? Bahkan ada Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Tetapi di sini banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Ini kan orang-orang yang tidak bisa peka melihat sekeliling. Padahal begitu banyak kebaikan yang kita terima dalam hidup kita. Karena itu, apa kata Daud? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Artinya apa? Resep yang ketiga, supaya bisa tidur dengan damai dan tenteram, kita hidup dalam cahaya kebaikan Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan, cahaya kejujuran dari Tuhan. Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Ada cahaya wajah Tuhan menyinari wajah kita, sehingga apa? Kita pun memantulkan cahaya sinar dari orang lain. Apakah cahaya itu yang daripada Tuhan? Cahaya kejujuran, cahaya kebaikan, cahaya keramahan, cahaya tidak berpikir negatif. Itulah cahaya yang tertumpah kepada kita. Sehingga apa? Kita bisa damai tidur. Hanya orang-orang yang berdosa saja, hanya orang-orang yang tidak jujur saja bisa tidak tenang tidur, tidak tenang tidur. Kenapa? Karena hati nuraninya diganggu oleh Tuhan. Cahaya kasih Tuhan menjadi cahaya kita dalam kehidupan. Sehingga dengan itu Bapak ingat, kehidupan dan harga Tuhan. 3 resep yang demikian. Sehingga kita bisa sampai kepada pengalaman dan bukan hanya dalam yang bisa cepat-cepat tidur, cepat-cepat berbaring, cepat-cepat tidur. Kita juga yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Pulang meja kelas damai, nanti malam-malam berikutnya pergilah ke tempat tidur kita dengan damai, dengan tenteram. 1 menit kita langsung berbaring, kita bisa langsung tidur. Kenapa? Biarpun ada persoalan, ada pergumulan, percayalah. Resep yang pertama, ada Tuhan yang menjaga, memelihara, menyediakan, mencukupkan segala hal yang kepada kita. Jangan ragukan kebaikan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Yang kedua tadi, jangan pernah membawa emosi negatif, terutama kemarahan ke tempat tidur. Selesaikan itu dalam doa. Tuhan, saya tidak akan berkata siang, saya kecil hati, saya marah, saya benci. Selesaikan itu dalam doa. Maka kita bisa cepat tidur. Dan yang ketiga itu, hiduplah dalam cahaya kemuliaan, kejujuran, kebaikan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik untuk kebaikan-Mu melalui firman-Mu yang mengajarkan kepada kami salah satu pesan petani yang begitu luar biasa harta. Jadi bagaimana kami bisa mengakhiri aktivitas kami secara khusus di malam hari dengan begitu damai, dengan begitu tenteram. Kami menyadari ya Tuhan, ketika kami memberikan diri di tempat tidur, kami tidak bisa langsung cepat tidur karena ada pikiran kami yang belum tenteram, ada pikiran kami yang belum damai. Kami banyak memikirkan perkara-perkara dunia ini, perkara-perkara yang berkaitan dengan keinginan-keinginan kami. Tuhan ajari kami, tidak selamanya kehidupan ini bisa kami
lalui seperti apa yang kami harapkan. Ajari kami tidak selamanya dunia ini memberikan apa yang kami inginkan. Karena itu Bapa kami yang baik, biarlah kami mempercayakan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan kemasihan penyertaan pemeliharaan Tuhan. Tuhan ajari kami bahwa Engkau adalah sumber kebaikan di dalam kehidupan kami ini. Engkau adalah sumber cahaya kebaikan dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah Tuhan kami adalah orang-orang yang selalu berjalan dalam nilai kebaikan, nilai kejujuran, nilai kesetiaan, nilai pengendalian diri, sehingga dengan itu kami bisa menghadapi hari yang sulit, hari yang penuh tantangan ini dengan iman kami yang disegarkan, iman kami yang tangguh, sehingga ada pun badai, masalah, pergumulan dalam kehidupan kami, kami bisa selalu tenang, kami bisa selalu damai, kami bisa selalu tenteram. Karena itulah akar dari kemenangan rohani kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Diberkatilah kami yang mendengarkan firman seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pendatarannya. Marilah kita memberikan persembahan kita.
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pergilah dan janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.